Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Immanuela Tenu dengan NIM 2023-98025. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan terkait deliverable minggu 2 kami pada proyek pengembangan lapangan Bahtera. Nah, pada deliverable minggu kedua, kita diminta untuk mengisi beberapa form. Ada 5 form, yaitu yang pertama, stakeholder register, kemudian ada stakeholder analysis yang akan dijelaskan atau disusun menggunakan power interest grid, kemudian ada PMP atau project management plan, dan kemudian ada scope management plan, dan terakhir adalah project scope statement. Nah, yang pertama di sini adalah stakeholder register. Seperti namanya, stakeholder register ini berguna untuk mendata pihak-pihak yang akan terlibat dalam proyek ini, akan seperti terlibat dalam internal, eksternal, regulator, ataupun masuk ke dalam komunitasnya. Nah, contoh formnya itu seperti ini. Jadi, kita akan memasukkan nama dari stakeholder tersebut, seperti contohnya PT Men, kemudian posisinya sebagai apa, kontak informationnya bisa diisi dengan email, kemudian requirement dan expectation serta classification-nya. Nah, dari stakeholder register tersebut dijelaskan lebih rinci lagi pada stakeholder analysis terkait dengan tingkat kepentingannya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, akan dijelaskan dalam power interest grid. Nah, untuk tabelnya sendiri, stakeholder analysis itu terbagi menjadi 4 kolom. Yang pertama itu adalah nama dari stakeholdernya, kemudian seberapa interest dan influence-nya, kemudian seperti apa kita penanganannya atau attitude-nya. Nah, kalau misalnya disusun dalam power interest grid akan terlihat seperti ini. Baik, dalam power interest grid ini dapat dilihat pada median sebelah kanan atas ini adalah stakeholder yang memiliki high interest dan high power atau high influence. Nah, untuk stakeholder yang ada pada area ini, kita perlu memanage dengan closely atau perlu diperhatikan, sangat diperhatikan. Seperti contohnya ada PT Men, ada SKK Migas sebagai regulator, ada investor, dan juga ada kontraktor FPSO. Nah, kemudian yang di bagian kanan bawah itu adalah stakeholder yang memiliki low interest namun high influence atau high power, seperti contohnya ada pemerintah. Kemudian yang bagian kiri atas ada stakeholder yang memiliki high interest namun low influence atau low power, seperti contohnya ada crew FPSO, vendor subsea, dan drilling contractor. Nah, stakeholder yang ada di median ini penting untuk kita terus menginformasikan pada mereka, namun karena mereka memiliki high interest namun juga tidak terlalu memiliki power yang cukup kuat. Sedangkan untuk yang low interest dan low influence atau low power, di sini ada logistik offshore dan juga masyarakat yang sebenarnya potentially resistant dalam proyek ini, yang nanti akan saya jelaskan juga dalam pertanyaan refleksi. Nah, kemudian ada juga yang namanya project management plan. Nah, project management plan ini adalah dokumen induk yang menjelaskan bagaimana proyek itu akan direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dikendalikan, dan akan ditutup dan sebagainya. Jadi pada PMP ini akan menjelaskan bagaimana proyek ini akan dijalankan dan dilaksanakan dan segala macam kan. Nah, karena itu dalam project management plan ini juga akan mencakup 2 form lagi, yaitu change management plan dan juga ada project roadmap. Nah, apa sih kedua hal ini? Yang pertama, change management plan. Baik, project management plan tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu mencakup tentang bagaimana proyek itu akan dilaksanakan, dijalankan, dikendalikan, dimonitor, dan segala macam kan. Karena itu, project management plan ini akan mencakup 2 hal lagi, yaitu change management plan dan juga project roadmap. Nah, apa sih kedua hal ini? Yang pertama, change management plan. Namanya ini adalah change management plan. Jadi, pada change management plan ini
akan berisi tentang bagaimana sih cara menanggulangi atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan terjadi dalam proyek tersebut. Seperti misalnya akan ada perubahan dari proyek tersebut dan bagaimana cara kita mengatasinya, bagaimana perubahan yang terjadi dalam proyek itu dapat dikelola dengan terstruktur. Oke. Selain change management plan atau bagaimana cara kita mengantisipasi atau mengelola perubahan-perubahan yang terjadi pada project management plan tadi, ada juga namanya project roadmap. Nah, project roadmap ini seperti gambaran besar perjalanan proyek kita dari awal sampai selesai. Contohnya seperti berikut. Nah, dapat dilihat bagaimana project ini mulai berjalan, mulai dari origination, kemudian development, quality control and edit, hingga yang terakhir adalah finalisasi. Dan detail-detailnya dapat dilihat di bawah ini. Ini hanya gambaran besar dari perjalanan project tersebut. Oke. Baik, tadi kita sudah membahas terkait stakeholder register, stakeholder analysis, dan juga project management plan. Nah, sekarang ada juga yang namanya scope management plan. Nah, scope management plan atau SMP yang saya singkat menjadi SMP, ini merupakan dokumen yang menjelaskan tentang bagaimana ruang lingkup proyek atau scope atau cakupan yang akan dikelola sepanjang proyek ini berlangsung. Nah, SMP ini diadakan agar tidak terjadi yang namanya scope creep atau ada hal-hal yang di luar cakupan dari proyek tersebut. Kemudian ada juga yang namanya PSS atau Project Scope Statement. Nah, Project Scope Statement ini adalah dokumen yang menjelaskan lebih rinci terkait deliverables project atau tujuan proyeknya, kemudian batasan-batasan, asumsi dan kriteria penerimaan dalam proyek ini, dan juga exclusion-nya atau yang tidak termasuk ke dalam proyek ini. Itu semuanya masuk ke dalam project scope statement. Nah, selanjutnya selanjutnya saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan refleksi pada minggu kedua ini, yaitu pertanyaannya adalah sebutkan salah satu pemangku kepentingan yang berpotensi resistan terhadap proyek ini dan jelaskan mengapa serta bagaimana strategi pengelolaannya. Nah, hal ini bisa kita lihat pertama dari kedua forum pertama, yaitu stakeholder register dan stakeholder analysis, sehingga kita dapat melihat stakeholder mana yang berpotensi resistan pada proyek ini. Nah, kita bisa melihat juga pada power interest grid tadi. Nah, yang cenderung berpotensi resistan yaitu adalah stakeholder yang berada pada median yang low interest dan low influence, yaitu salah satunya di sini masyarakat. Nah, kenapa masyarakat itu berpotensi resistan pada proyek ini? Pertama kita ketahui dulu resistan dalam artian ini adalah cenderung menolak proyek ini. Nah, mengapa masyarakat bisa berpotensi resistan pada proyek ini? Yang pertama, proyek migas adalah merupakan proyek yang besar, teman-teman, dan proyek migas tentu saja akan memiliki berdampak pada lingkungan sekitarnya. Nah, kalau misalnya dampaknya terhadap lingkungan pada proyek ini, seperti misalnya teman-teman lihat, proyek kami adalah proyek yang ada di offshore menggunakan FPSO atau kapal yang besar, ya, yang memiliki jarak beberapa kilometer dari permukaan. Nah, dengan jaraknya yang cukup jauh dari permukaan dan kedalaman yang cukup dalam, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan memiliki dampak bagi masyarakat sekitarnya. Khususnya karena ini adalah proyek yang offshore, maka masyarakat yang lebih terkena dampak di sini adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan atau nelayan yang biasanya mencari ikan di sekitaran area tersebut. Nah, makanya itu masyarakat atau di sini lebih khususnya adalah nelayan merupakan
stakeholder yang paling resisten atau yang berpotensi resisten atau berpotensi untuk menolak proyek ini. Mengapa? Karena itu akan berdampak pada keekonomian mereka, kemudian wilayah mata pencaharian mereka dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Cara kita mengatasinya mulai dari awal, yaitu kita mencoba mengenalkan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait dengan proyek ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masyarakat adalah stakeholder yang paling berpotensi resisten pada proyek ini karena itu akan memengaruhi mata pencarian mereka, keekonomian mereka, terutama bagi masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Nah, bagaimana cara kita untuk menanggulanginya atau mengelola hal tersebut? Yang pertama, kita melakukan komunikasi yang transparan sejak awal kepada masyarakat dan menjelaskan terkait proyek ini, menjelaskan terkait dampaknya dan manfaat-manfaat dari proyek ini. Kemudian yang kedua, kita harus melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan diskusi publik seperti yang tadi di sini dalam Our Interest Group. Masyarakat perlu terus kita monitor atau beritahu informasi dan juga dilibatkan dalam diskusi publik agar semuanya dapat diterima oleh masyarakat manfaat dan dampak dari proyek ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, cara mengatasinya bagi stakeholder yang berpotensi resisten pada proyek ini adalah dengan melakukan komunikasi yang transparan, melibatkan mereka dalam diskusi-diskusi publik, kemudian terakhir adalah melakukan monitoring dampak lingkungan. Monitoring terhadap dampak lingkungan di sekitar proyek tersebut agar tidak berdampak atau mengefek pada mata pencaharian nelayan-nelayan yang ada di sekitar proyek itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait deliverable minggu 2 kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan segala usul saran dapat diterima untuk memperbaiki di deliverable minggu ke depannya. Terima kasih.